pertama kali terjun ke broadcasting sendiri. Jadi, wah ini baru pertama kalinya bagi aku gimana sih cara ngejalanin event hybrid. Di sini di Telkom Virals aku jadi tahu gimana workflow-nya, gimana ya pokoknya alat-alat di sini itu sistem kerjanya seperti apa gitu. Nge-switch di layar gitu. Aku tuh baru tahu di sini gitu, kayak pas nonton konser kayak kok bisa ya itu ke pindah-pindah gitu layarnya. Oh, ternyata tuh ada perangkatnya, ada alatnya yang ya. Halo Sobat Dio, selamat datang di podcast episode 1 Viral Stock. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah, Viral Stock ini adalah acara baru dari Telkom Virals dan di sini kita bakalan sharing pengalaman dan juga perjalanan dari teman-teman MSIB Telkom Korpu. Sebelumnya kenalin, nama aku Hazrina dari unit LYRF sebagai host dari podcast episode 1 ini, dan aku di sini nggak sendiri, teman-teman. Di sini aku ditemenin sama teman-teman dari unit LYRF dulu. Boleh dong? Saya dulu. Halo Sobat Dio. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Iya, di sini sebenarnya kayak lagi mendung-mendungnya ya kalau di Bandung. Benar. Iya. Teman-teman pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat banget. Semoga selalu sehat ya. Amin. Ya, semoga Sobat Dio juga di sana sehat semua. Nah, di sini kita bakalan sharing-sharing buat Sobat Dio yang pengen tahu lebih dalam nih tentang kalian, unit kalian, role kalian, dan lain sebagainya. Nah, boleh dong diceritain nih ke Sobat Dio gimana sih perjalanan kalian bisa masuk sini dan apa sih yang kira-kira memotivasi kalian buat masuk Telkom Korpu ini. Boleh dari dari aku dulu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Nino dari LYRF juga sama kayak yang lain. Oke, perjalanan awal itu pokoknya ada temanku yang MSIB gitu kan. Nah, itu aku tertarik di situ. Dan kebetulan juga yang pas itu aku sebenarnya cuma daftar 2 mitra. Tapi puji Tuhan ya, itu dari Telkom itu ngabarin aku untuk ada interview dan puji Tuhannya keterima di sini, dan ya pokoknya aku bersyukur banget bisa join di sini, dan Telkom juga kan punya nama yang baik ya. Jadi pokoknya bersyukur banget aku bisa di sini gitu. Ya. Oh iya, kalau dari aku sendiri sebelumnya kenalin, nama aku Jinoli Puspita Dewi dari unit LYRF juga, sama kayak teman-teman. Kalau mengenai perjalanan dan motivasi itu yang pasti aku pengen punya pengalaman baru di tempat yang baru. Makanya saat aku mendaftar MSIB, aku riset dulu nih gimana sih, apa sih mitra yang bagus di tempat yang baru. Jadi aku tuh sebenarnya dari Banjarmasin guys ya. Jadi aku ngerantau ke sini ke Bandung. Nah, jadi setelah aku cari tahu ternyata Telkom itu adalah mitra yang bagus karena notabene adalah BUMN. Jadi menurut aku Telkom merupakan opsi yang sangat bagus untuk aku belajar di sini dan magang di sini maksudnya. Jujur mungkin kalau dari aku perjalanannya tuh jauh banget, cukup jauh gitu, dan aku juga udah sering banget sama kayak Nino denger di kampus kayak banyak MSIB, kampus Merdeka yang gitu-gitu, dan aku tertarik banget. Dan Telkom ini juga jadi tujuan utama aku karena aku ngerasa brand image Telkom ini tuh di khalayak publik tuh bener-bener bagus banget gitu. Jadi aku kenapa enggak gitu aku daftar di sini gitu. Dan pas aku daftar, alhamdulillah aku juga dapat wawancara langsung offering. Jadi jangka waktunya tuh nggak jauh gitu. Jadi aku ngerasa bersyukur banget ada di sini buat belajar dan kenal sama teman-teman, sama mentor juga di sini. Wah, keren banget ya teman-teman di sini perjalanannya. Ternyata nggak mudah ya, ternyata masuk sini. Iya betul. Nah, teman-teman di sini kan dari unit LYRF ya. Nah, mungkin Sobat Dio pengen tahu lebih dalam tentang unit LYRF. Kita tanya teman-teman nih. Nah, unit LYRF ini kira-kira bergerak di bidang apa dan ada berapa role di dalamnya, boleh dijelasin? Oke, kalau dari aku ya, setahu aku unit LYRF ini adalah memiliki sebuah studio di-handle oleh Telkom Virals sendiri, yang dimana Telkom Virals adalah tempat yang mewadahi produksi audio visual kayak ada event hybrid, podcast, dan video tapping learning. Nah, di dalam Telkom Virals ini kita ada 2 role, yaitu broadcasting management dan sosial media. Nah, tadi udah di-mention ya sedikit, ada 2 role, communication and campaign management sama broadcasting. Nah, kira-kira apa sih bedanya 2 role tersebut dan apa aja sih kerjanya gitu? Jadi untuk perbedaan role-nya itu, kalau dari communication and campaign management ini lebih fokusnya untuk monitoring sosial media, terus branding di sosial media, terus konsep dari pra sampai post konten, terus habis itu pembagian job desk untuk timnya, ada tim konseptor dan eksekutor, yang dimana kalau konseptor itu untuk membuat brief konten untuk konten-konten yang akan diupload, dan eksekutor ini yang untuk ngedit feeds atau reels ataupun konten-konten yang akan diupload di sosial media gitu sih perbedaannya. Kalau untuk broadcasting boleh dong Nino dijelasin. Kalau untuk broadcasting
Ini kurang lebihnya ya. Itu kita pokoknya kalau misalnya ada event-event hybrid atau ada podcast gitu kita menjalankan. Kalau alat-alatnya itu misalnya ada mikrofon, terus ada kamera, terus kita gunain software OBS untuk software streamingnya, terus ada switcher gitu-gitu. Jadi lengkap pokoknya di sini kalau misalnya untuk ada event live streaming, broadcasting seperti itu. Wah, keren-keren ya ternyata dua role itu dari Unit Lir Keren F. dong. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong, boleh. Nah, Sobat Dio di sini juga mungkin pengen tahu pengalaman sama tantangan kalian selama ngejalanin role-nya ataupun selama ngejalanin pekerjaan-pekerjaan kalian di luar role, boleh dijelasin? Oke, mungkin boleh dari aku gitu, karena aku tuh sebelumnya tuh nggak pernah banget megang dan tahu tentang kamera, lighting, audio yang gitu-gitu tuh aku sebelumnya belum pernah. Dan ketika aku di sini tuh aku ngerasa kayak, oh ternyata gini loh, oh ternyata ada switcher loh yang buat nge-switch di layar gitu. Aku tuh baru tahu di sini gitu, kayak pas nonton konser kayak, kok bisa ya itu ke pindah-pindah gitu layarnya. Oh ternyata tuh ada perangkatnya, Ada alatnya yang, ya. iya, ada alat yang apa buat mindah-mindahinnya ya, nge-switchnya gitu. Aku ngerasa kayak banyak tahu gitu, banyak banyak ilmu. Aku juga dari nggak bisa ngedit, ngeliatin teman-teman ngedit, oh ternyata cut video tuh gini. Aku tuh nggak tahu itu gitu buat kayak Premiere Pro yang gitu-gitu, ternyata emang bermanfaat gitu buat sosial media gitu. Aku belajar banyak sih. Iya, kalau dari aku sih pengalaman dan tantangan ya. Iya, Kalau pengalaman dan tantangan sendiri itu karena aku sebelumnya cuman mempunyai pengalaman duduk di bangku kuliah yang mana aku cuman belajar teori aja nih. Dan ternyata setelah aku keterima di Telkom, magang di sini aku belajar gimana sih cara teknis kerja di lapangan. Apalagi kan aku posisinya broadcasting management, yang dimana aku memang pertama kali terjun ke broadcasting sendiri. Jadi, wah ini baru pertama kalinya bagi aku gimana sih cara ngejalanin event hybrid, pakai Zoom, pakai OBS, operator OBS, terus juga ada switcher kayak kata Aura tadi. Itu benar-benar pengalaman yang baru dan pertama banget bagi aku. Dan juga ternyata di Telkom Virals itu aku nggak cuma belajar tentang broadcasting, jadi kita ada belajar dua role, yaitu sosial media yang communication campaign tadi dan broadcasting itu sendiri. Jadi kita saling berbagi nih ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Telkom Virals. Bener banget. Ya oke, kalau dari aku untuk yang broadcasting ya, untuk di broadcasting ini banyak pengalamannya yang aku dapat di sini. Yang pertama itu kan aku kan ini backgroundnya itu dari broadcasting dan aku pengen broadcasting. Nah di sini di Telkom Virals aku jadi tahu gimana workflow-nya, gimana ya pokoknya alat-alat di sini itu sistem kerjanya seperti apa gitu. Oke, untuk kendala mungkin di bagian sosial media. Di sini di Telkom Virals itu kan ada istilahnya ada konseptor sama eksekutor ya. Nah aku jadi eksekutor di sini. Dan sebelumnya di sini kan ada pakai aplikasi Adobe Photoshop kalau misalnya untuk editing gitu, untuk editing poster. Sebelumnya aku belum bisa banget Photoshop, gimana caranya, tools-toolsnya ini gimana kerjanya gitu. Tapi selama bekerja di sini aku bisa jadi tahu dari mentor, dari teman-teman semua, jadi aku belajar Photoshop. Jadi aku ada bawaan untuk belajar di sini kayak gitu. Wah, keren banget ya ternyata teman-teman di sini role-nya dan juga pekerjaannya dari mulai communication sampai broadcasting di sini benar-benar pada seru banget ternyata guys. Seru kan ya teman-teman? Seru banget Sobat Dio. Tuh, itu testimoni dari teman-teman mungkin ya. Nah sekarang di role-nya masing-masing pasti kan teman-teman punya mentor tersendiri ya? Iya dong. Iya, nah boleh nih diceritain gimana sih pengalaman komunikasi dan lain sebagainya sama mentor-mentor kalian masing-masing dan juga sama teman-teman kalian di role-nya masing-masing. Oke, mungkin dari aku ya mengenai hubungan kita koordinasi antara mentor dan mentee di aku sukanya di Telkom Virals ini ketika kita bekerja kita tidak dihadapkan antara satu mentor, masing-masing mentor dengan mentee. Kita ketika bekerja kita ditempatkan dalam satu kelompok, dalam satu kru. Jadi kita benar-benar mengenal nih mentor-mentor yang ada di Telkom Virals. Kita benar-benar menjaga hubungan baik kita, koordinasi kita. Jadi aku yang paling senangnya di Telkom Virals itu sih. Iya. Kalau dari Nino mungkin? Kalau dari aku sendiri komunikasi sama mentor, ya yang jelas mentor di sini tuh nyaman dan ramah, terutama untuk mentorku juga. Dan sama seperti yang dikatain sama Noli, di Telkom Virals hubungan antara mentor, mentee, pokoknya kita semua di sini tuh jadi satu gitu. Jadi nggak melulu sama mentor kita doang, tapi kita juga bicara sama mentor yang lain. Kita juga bisa belajar sama mentor lain. Dan kalau kayak gitu kan kita juga punya pengalaman yang lebih ya. Iya benar.
Bener Kalau banget, dari- bener Iya, banget. setuju, Kalau setuju. dari aku sih bener banget ya. Kita sama mentor tuh bener-bener komunikasi tuh nge-flow gitu aja, dan kita diajarin dari kita nggak bisa nih sampai jadi bisa gitu. Dan itu tuh pelan-pelan diajarin, ngebimbing kita, bener-bener ngebimbing gitu, kayak gini caranya, diliatin cara kerjanya kayak gimana. Terus abis itu dikasih tahu juga kalau misalnya ternyata di dunia kerja tuh, di dunia profesional ini tuh ada target loh yang harus kita capai gitu. Ada sesuatu yang harus kita ambil, ada sesuatu yang harus kita kejar gitu. Nah, aku tahu banget gitu, baru tahu gitu kayak di dunia kerja tuh, oh kayak gini gitu. Diajarin mentornya kayak enak banget lah pokoknya gitu. Iya, berarti Bonding. komunikasinya lancar Iya, ya. kita bonding Iya, banget lancar. sama mentor. Iya. Berarti kalian so far so good ya? So far so good. Good. So far so good. Good Guys. banget. Pokoknya. Iya. Nah, boleh dong kalian udah dari Februari ya di sini? Betul, Iya, betul. Ya, udah boleh dong lama diceritain nih pengalaman pengalaman berharga sama perjalanan yang kalian dapetin tuh apa aja sih gitu selama di sini tuh, boleh diceritain Oke, pelajaran berharga. kalau pengalaman berharga ya, aku lebih ke berkesannya. Aku banyak sekali dapat benefit di sini. Mulai dari aku bisa kerja di Telkom, bisa tahu tuh dunia kerja gimana, terutama di lingkungan Telkom itu sendiri. Ada mentor yang bisa aku tanyain banyak hal, ini itu yang bener-bener membimbing aku dari aku yang buta banget sama broadcasting jadi bisa sekarang. Terus juga aku tahu tuh gimana teknis kerja di lapangan, dan juga aku ikut ke project yang melibatkan banyak pihak eksternal. Bener-bener seru dan asik banget sih. Iya, bener banget. Mungkin dari Nino sama Aura juga sama ya, Sama kurang ya. lebihnya kayak Kita gitu. setuju sih sama Setuju, apa yang setuju udah sama dibilang Noli. sama Noli. Emang bener-bener. gitu, gitu. Emang kenyataannya kayak gitu, Iya, kita betul. kerja tim gitu. Iya, Iya. Keren teamwork banget kita sih. emang. Iya. Nah, udah nggak kerasa nih, kita udah lama ya ngomongnya. Oh, udah Sumpah lama ya? Nggak kerasa Sumpah, nggak banget. kerasa banget. Iya, padahal bahasannya lagi seru-seru Iya, loh, iya, seru-seru Sobat Dio. Iya, Baru ini lagi cair-cairnya ya, padahal. iya, benar. Nah, boleh dong kata-kata penutup sama kesan-pesan buat Sobat Dio yang nonton ini. Mungkin boleh dari Aura. Oke, boleh. Kalau dari aku, Sobat Dio, untuk Sobat Dio di luar sana gitu, jangan takut buat memulai sesuatu yang emang jadi passion kalian. Jangan takut juga untuk takut ketinggalan nih karena teman-teman udah ngelakuin sesuatu hal yang lebih, karena percaya aja kalian juga bakal jadi bintang di versi terbaik kalian gitu. Iya. Kalau dari aku sih, karena kita sekarang mungkin teman-teman yang ikut program MSIB nantinya juga berasal dari bangku kuliah. Jadi pesannya untuk aku, bagi kalian yang memiliki kesempatan itu, dimaksimalkan lah, dimanfaatkan kayak MSIB ini. Jadi kalau kalian memang berkesempatan untuk ikut itu, ikutlah, cobalah untuk menambah pengalaman kalian dan menunjang masa depan kalian. Ya benar-benar sama seperti Noli. Kalian jangan takut untuk coba MSIB ya, karena di situ bakal ada pengalaman dan pokoknya sesuai kan sama talenta kalian, sesuai sama karakter kalian. Pokoknya ya jangan takut pokoknya gitu. Ya, oke teman-teman, boleh aku simpulin ya mungkin dari teman-teman sekalian. Nah, Sobat Dio ini harus benar-benar tetap percaya diri dan just be yourself aja. Percaya apapun yang Sobat Dio lakuin itu baik buat Sobat Dio ke depannya. Oke, mungkin sekian podcast episode 1 dari kita. Nantikan podcast-podcast episode lainnya di Viral Stock. See you Sobat Dio. See you, Sobat Dio.